Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini membongkar kepada kita suatu informasi besar, bahwasanya meskipunlah mereka itu bisa melihat kita dan dengan leluasa bisa gangguin kita dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka setan dibikin tidak berdaya, tidak bisa nyentuh kita, tidak bisa membisikin hati kita, tidak bisa ganggu-ganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyadarkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan, karena di luar rumah ini aneka bahaya bisa mengintai, aneka bahaya, potensi kegagalan usaha kita, potensi kerugian kalau kita mau bisnis, potensi kita mendapatkan ketidakenaan di luar. Maka dengan doa ini tadi jaminannya ada 4 tadi, diberi petunjuk, diberi kecukupan, dijaga dari mara bahaya, dan diberikan dijauhkan dari potensi gangguan setan, baik dari golongan setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Karena setan itu merupakan semua bentuk gangguan yang mengajak kita kepada ketersesatan, itu setan. Bisa dari golongan jin dibisikkan dalam hati kita, atau dari golongan pertemanan atau manusia yang mengajak, mempengaruhi kita ke dalam ketidakbaikan. Faedah yang kedua, setelah kita paham bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan apapun, maka kita sandarkan keselamatan kita di luar rumah, kesuksesan kita dalam berupaya di luar rumah. Kalau kita tholabul ilmi, kalau kita niat keluar rumah akan mengikuti kajian itu, supaya dijamin oleh Allah materinya masuk ke dalam hati kita dan Allah memberi kemudahan untuk kita amalkan. Di saat yang sama juga kita minta perlindungan kepada Allah ya dari gangguan-gangguan setan tadi. Maka dari matan atau bunyi hadis tadi itu ada satu perkataan bahwa la haula wala quwata illa billah. Dengan penuh keyakinan hati kita, keyakinan sebulat-bulatnya bahwa segala yang ada di luar nanti itu, apakah yang sifatnya akan mencelakai kita, apakah yang sifatnya kita berusaha, ini semuanya kita sandarkan, tidak ada kontribusi apapun dari kita, semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata qadarullah masih kita nanti di luar ada kendala, ini qadarullah masih berarti memang Allah menghendaki kita mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan di luar. Kita sudah hati-hati Pak, di jalan raya misalkan kita sudah pelan, nggak pernah kita itu misalkan kita selalu di pinggir, misalkan sudah nggak pernah ngebut misalkan, ya qadarullah sering Pak ingatkan ya Pak ya. Lewat saya itu loh Pak, ketika mau ke Jogja sekeluarga itu bawa mobil di lampu merah Jombang alun-alun dulu Pak, itu sudah berhenti, saya ya berhenti agak belakang,
berhenti Pak, kurang apa? Dari belakang anak SMP Pak, 2 goncengan naik sepeda motor itu rupanya siksak nyari tempat berhenti paling depan. Lepas ke mobil saya itu, saat bumper depan saya itu nyantol di anunya dia, di pancatan kakinya dia, somplak Pak. Sudah hati-hati kita, ini berarti qadarullah. Dalam kehidupan segalanya kita sudah berusaha baik ke tetangga, kita sudah berusaha baik ke orang, kita sudah berusaha baik ke anak asuh misalnya loh ini. Ada saja masih. Nah, ini memang sudah qadar Allah, sudah kehendak Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Seberapapun, artinya hadis ini la haula wala quwata illa billah ini membawa kesadaran bagi kita bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa hebat gitu loh Pak. Kalau sudah S3 atau S2 terus pasti nanti bisa meraih ini meraih itu. Enggak ada jaminan, karena segalanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dari faktor eksternal, hidup kita sampai mati nanti ini sepenuhnya dari faktor eksternal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu apa kita nggak boleh usaha Ustaz? Wajib, usaha wajib Pak. Jadi tawakal, menyandarkan diri kepada Allah ini ada ditempatkan di urutan terakhir. Setelah kita mengikuti petunjuk arahan syara, ya, kalau ingin punya keluarga, ingin punya anak, ya caranya nikah gitu, bukan macam-macam gitu. Setelah kita menikah kemudian berusaha, Allah ngasih anak enggak? Ini persoalan ketawakalan, persoalan di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah, kalimat ketawakalan ini tidak cukup hanya kita ucapkan, tetapi harus menghunjam di dalam kesadaran hati kita. Fikul hadis yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Anas, yang dibawakan oleh Anas, yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa berikut rahasia dari balik doa itu. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah pasti memberikan garansi kepastian kalau kita berdoa atau mengungkapkan kalimat itu, maka 4 hal tadi hukumnya pasti oleh Allah diberikan. Jadi tidak hanya untung-untungan, tidak hanya ya pokoknya kita lakukan, dan nanti kalau misalkan dapat penjaganya ya alhamdulillah, mau enggak ya enggak apa. Bukan seperti itu. Ini qat'i, pasti. Jadi perlindungan, penjagaan, terus kemudian kecukupan, hidayah tadi itu hukumnya pasti. Jadi kita ini tameng Pak, tameng ketika kita keluar dari rumah, keyakinan bahwa Allah pasti memberikan efek seperti doa kita tadi itu pendek, singkat, gampang diucap, gampang juga dimengerti. Jaminannya atau feedbacknya, efeknya kepada kita 4 hal tadi merupakan kepastian, pasti. Jadi, dan ini dipercaya tidak hanya oleh orang-orang yang beriman, bahkan orang kafir pun Pak, itu banyak yang mempercayai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah iblis itu tidak yakin bahwa Allah itu esa? Yakin Pak. Apakah iblis itu tidak yakin bahwa kelak ada surga, ada neraka? Yakin. Hanya saja dia nekat karena kesombongan hatinya, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada atau menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam.
Tetapi apakah kalau iblis itu memiliki keyakinan terhadap hal-hal semacam itu, mengakui kebenaran terhadap risalah Allah, hanya saja dia ingkar, apakah dia termasuk beriman? Ya tidak beriman gitu. Orang Yahudi itu Pak, orang-orang cerdas, orang-orang banyak sekali risalah Allah, risalah Nabi SAW yang mereka benarkan dan mereka amalkan, tapi mereka tidak beriman. Ya sekarang contoh pohon gorgot. Pohon gorgot ini adalah satu-satunya pohon yang kelak melindungi atau tidak berpihak kepada pasukan kaum muslimin. Ceritanya ketika nanti ada perang akhir zaman, Yahudi ini kocar kacir Pak, kalah. Yahudi kalah kocar kacir, wallahu alam tahunnya, saya bukan meramal untuk tahunnya, tetapi kepastian kondisi itu sudah dinubuahkan 1400 tahun atau 1500 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, bahwa kelak Yahudi ini kocar kacir oleh pasukan Imam Mahdi. Kemudian mereka pada sembunyi di belakang batu, di belakang pohon, di bunker-bunker. Nah, qadarullahnya pohon, batu, bunker ini bisa bicara, menunjukkan, wahai kaum muslimin, ini ada Yahudi di belakang saya, bersembunyi di belakang saya. Itu batu, pohon-pohon bicara seperti itu. Hanya pohon gorgot yang tidak mau ngomong, tidak mau melaporkan kalau Yahudi sembunyi di sana. Maka sekarang ini hadis itu dipercaya oleh orang Yahudi sampai hari ini Pak. Maka hari ini pohon gorgot itu ditanam oleh Yahudi di berbagai tempat gitu. Karena dia yakin pada hadis, pada berita yang dibawa oleh Nabi, bahwa kelak pohon gorgot ini akan menjadi pelindung, sarana perlindungan bagi kaum Yahudi. Mereka yakin atas kebenaran apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, tetapi tidak beriman. Dalam hal ekonomi misalkan, mereka yakin menerapkan prinsip-prinsip transaksi Islam, tapi mereka tidak beriman. Bank-bank syariah itu meskipun bank-bank konvensional, kemudian karena orang-orang kafir mengakui kehebatan transaksi ala syariah Pak, maka bank-bank mereka juga dikonsep ke syariah. Apakah kemudian mereka dikatakan orang beriman? Ya enggak gitu. Kemudian Abu Jahal beberapa orang ketika Nabi masih awal-awal dakwah di Mekah, ketika Nabi sujud di Ka'bah, di depan Ka'bah, ditimpuk sama kotoran-kotoran unta oleh 5 orang. Dan ketika Sayyidah Fatimah dengan menangis membersihkan kotoran-kotoran itu, kemudian Nabi melihat kepada orang-orang yang menimpuk itu, orang-orang yang menimpuk, dan disebut satu persatu di hadapan rumah Allah. Ya Allah Abu Jahal, ya Allah Hubad bin Rabi'ah, ya Allah Walid bin Ubah. Dan 5 orang disebut Pak, disebut. Mereka yang disebut ini Pak gemetaran, takut Pak, karena yakin yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Dan nama-nama mereka disebut oleh Nabi SAW karena 5 orang tadi baru saja mendolimi Nabi SAW. Kemudian kalau dia tidak percaya dengan kenabian Rasul SAW, tidak percaya dengan kemanjuran ucapan Nabi, mereka tidak akan takut Pak. Allah kamu ngomel apa, mesti gimana gitu. Tapi karena sesungguhnya di hati mereka itu membenarkan kenabian sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam pengingkaran mereka tetap percaya sebenarnya, tapi tidak mau ngikut risalah itu. Apa yang terjadi kemudian? 2 tahun kemudian, beberapa tahun, yaitu nggak sampai 5 tahun, orang-orang 5 ini qadarullah ikut dalam perang Badar dan jadi bangkai semua orang-orang ini kena azabnya. Mereka yakin atas pensyariatan yang dibawa oleh Nabi SAW, atas kenabian Muhammad SAW, tapi tertutupi oleh egonya, tertutupi oleh kesombongannya, maka dia tidak beriman, tidak mau bersyahadat. Jadi Allah pasti memberikan penjagaan bagi orang mukmin yang yakin. Maksudnya yang yakin itu, kalau kita baca doa itu sekedar sekedar mengucapkan doa, ya mudah-mudahan Allah tetap terima. Tetapi Allah itu ana inda dzanni abdi bi,
Kalau hanya sekedar ritual keluar rumah baca doa, tidak paham, tidak dengan hati yang yakin, ya bisa jadi tidak akan ngefek, Pak. Tapi kalau dengan hati yang yakin, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dengan membayangkan di depan itu kita itu ada setan, sudah. Bayangkan aja ada setan. Memang ada setan, kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka sangat jelas bisa melihat kita, Terus hadis ini membongkar kepada kita suatu informasi besar, bahwasanya meskipunlah mereka itu bisa melihat kita dan dengan leluasa bisa gangguin kita dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka setan dibikin tidak berdaya, tidak bisa nyentuh kita, tidak bisa membisikin hati kita, tidak bisa ganggu-ganggu kita. Ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar korelasinya adalah dengan kekuatan Allah tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Itu, kekuatan Allah tadi itu. Bukan saja mengajarkan pada kemampuan kita supaya tidak kita andalkan, supaya kita tidak mengandalkan kemampuan kita, maknanya. Kedua, memberikan jaminan keyakinan bahwasanya faktor eksternal dari kita ini pun juga tidak akan memiliki daya apa-apa ketika Allah sudah melindungi, menjaga kita. Nah, ini ya, setan sekalipun. Setan itu apa? Setan itu adalah huwa wa qabiluhu yaronakum min haitsu la taronahu. Setan, mereka iblis, makhluk gaib, jin termasuk, itu mereka bisa melihat kita, bisa melihat kalian, dan kalian tidak bisa melihat mereka. Dan mereka mereka itu adalah musuh kita yang nyata. Nah, bagaimana Pak kita bisa berhadapan dengan musuh yang mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka? Logikanya pasti kita koit, Pak. Ini menunjukkan bahwa di dalam permusuhan kita dengan setan itu sebenarnya kita dalam pihak yang kalah, yang lemah. Pada fitrahnya demikian. Tetapi Allah dengan pensyariatannya memberikan informasi-informasi, setan akan tidak bisa menyentuh, tidak bisa akan mengganggu, tidak akan bisa menyesatkan kalau amalkan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, ini. Jadi ya gimana lah Pak, orang perang kita ini, ya, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Hari-hari mereka itu mengajak atau memerintahkan atau menggiring kalian dengan untuk melakukan keburukan-keburukan dan kekejian-kekejian. Wa antaqulu 'alallah, dan untuk mengatakan hal-hal yang dari Allah atau tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui, menyesatkan, menginformasikan, memberi pemahaman tentang Allah itu dengan hal yang keliru. Allah punya anak lah, Allah punya menteri-menteri lah, dewa-dewa lah, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan setan, dan kita tidak boleh gentar karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga dan kita diberikan satu kekebalan apabila kita amalkan, apabila kita pupuk keimanan. Dengan keimanan, keyakinan itu kita amalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan.